support yang lain yang jelas berpeluang untuk lanjut turun. Ini cara kita membaca time frame. Jadi time frame itu sangat penting untuk memberikan gambaran pada kita. Kira-kira kemana potensi dan probabilitasnya. Berikutnya kita masuk di materi yang kedua, masuk di membangun sistem trading yang kedua. Yang pertama tadi adalah penguasaan time frame. Tanpa kita menguasai time frame, maka akan susah kita menemukan peluang dan potensi yang ada. Oke, kalau kita menguasai time frame dengan baik, maka akan membantu setidaknya peluang itu akan muncul kapan saja. Yang kedua, tentukan arah tren. Yang kedua, tentukan arah trennya. Tadi sudah kita cuplik, ada tren besar, ada tren kecil. Tren besar adalah tren utama, tren kecil adalah tren yang terdekat dari runningnya. Sejauh mana tren kecil mempengaruhi nanti kita lihat seperti apa. Ya, contoh begini, saya akan berikan contohnya. Saya akan coba berikan contohnya. Kalau kita melihat misalnya, kalau kita perkecil, nah ini adalah tren naik, yang ini adalah tren naik. Kemudian tren kecil yang mana? Tren kecil mulai yang merah ini. Kemudian yang kalau ada yang dekat dari running, maka yang dekat dengan running itulah yang menjadi tren kecilnya. Contoh seperti ini. Nah seperti ini sekarang trennya berubah menjadi turun, tren kecilnya turun. Belum ada dominan buyer di sana, masih didominasi oleh seller. Maka sekarang fokus pada sell. Hanya saja peluang untuk entry tentu nanti punya trigger sendiri-sendiri. Boleh misalkan ketika tadi koreksi di atas kita entry sell, atau pas ganti candle dengan trigger sebagai breakout ini kita entry sell di candle sesudahnya pun boleh. Nanti silakan dicoba dan dieksplor. Dicoba itu biar nanti tahu, oh ketika saya ini ambil sell, kenapa kok jadi naik? Maka nanti bisa menjadi pembelajaran kita. Ada apa di sana? Kita bisa review lagi, bisa lihat lagi. Adakah yang menjadi benturan di sana? Bisa saja jadi di situ adalah area ringnya, atau bisa saja di bawah sebelah kirinya ada support yang kuat misalnya. Sehingga perlu hati-hati dan perlu review lagi. Misalkan di sana ada support yang kuat, sehingga di sini walaupun berkelanjutan tetapi tidak akan terlalu panjang, dia akan kembali lagi reversal atau berbalik karena darah-darah di situ area support yang kuat. Maka ini harus kita perhatikan, tidak bisa serta-merta satu trigger itu atau satu alasan itu menjadi penguatan. Maka yang kita lakukan nanti membaca banyak aspek, termasuk support resisten, ringnya bagaimana, tekanannya bagaimana, kita baca semuanya. Ya, kembali lagi ke tren besar dan tren kecilnya. Dari tren besar dan tren kecil, kalau kita trading jangka pendek, maka tren kecil menjadi prioritas. Tren kecil menjadi prioritasnya. Kemudian ketika kita sudah tahu arahnya, kemudian tren kecilnya sudah ketemu, baru nanti kita membaca karakter dari candlesticknya itu. Ya, maka yang ketiga ini adalah triggernya. Trigger ini yang menyebabkan kita yakin apa? Dari mana kita bisa menemukan triggernya nanti, atau sebagai sinyal konfirmasi. Sebagai triggernya yang nanti kita pahami, yang kita gunakan adalah price action. Apa itu price action? Price action ini adalah salah satu teknik membaca pergerakan yang mengandalkan pada harga itu sendiri. Jadi sinyal trading yang kita gunakan adalah price action, di mana yang kita jadikan sebagai patokan adalah harga itu sendiri. Ya, price action ini bukan pola-pola candle yang ada itu, Harami,
engulfing, doji, bukan. Price action ini adalah satu pola, satu keseluruhan. Baik nanti pola, baik itu chart, baik itu nanti bentuk-bentuk macam karakter dari candlestick itu sendiri termasuk di dalamnya. Sehingga kalau kita memahami price action tanpa indikator pun akan bisa memahami. Tanpa indikator pun akan ketemu probabilitasnya ini mau kemana, peluang besarnya mau kemana. Karena yang paling pokok, yang paling cepat membaca adalah dari harga itu sendiri. Maka kita bisa membaca dari karakter candle, dari pola candle, dari chart pattern. Ada dari karakteristik candle, dari pola candle itu sendiri, dan dari chart pattern. Kalau kita semua bisa memahami dengan baik, ya, tanpa satupun indikator, kita akan tetap bisa membaca peluang yang ada. Sebagai triggernya adalah candlestick. Sebagai triggernya adalah candlestick. Maka kita harus paham dan mampu membaca candlestick itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk di candlestick itu sendiri. Kita membaca candlestick bagaimana? Biar kita tahu karakteristik candle. Oke, kita masuk di candlestick, masuk di bagaimana membaca karakteristik candle. Di dalam candlestick itu ada 4 unsur pokok. Yang pertama selalu ada open, kemudian ada harga rendah, harga tinggi, high, kemudian close. Ada titik harga pembukaan, harga terendah, harga tertinggi, harga penutupan. Ini harus paham posisinya. Kalau warna hijau ini adalah candle bullish atau candle naik. Kalau warna merah ini candle bearish atau candle turun. Kalau di standar ini yang warna hijau ini berwarna putih, kalau yang merah ini berwarna hitam. Putih itu berarti kosong, tidak ada isinya, maka dia ringan, gampang naik. Kemudian yang hitam ini, yang merah ini warna hitam, artinya berisi, padat, berat, dia akan cenderung turun. Kemudian bagaimana menentukan? Kalau ini candle bearish, candle bullish, candle naik, maka pembukaan selalu di body yang bawah, open. Kemudian harga terendahnya di sini, low. Harga penutupan selalu di atas harga pembukaan kalau ini warna hijau atau bullish. Ini close. Kemudian harga tertingginya di sini. Pernah mencapai tertingginya, ini adalah high. Demikian juga yang ini. Kalau yang merah berarti kalau yang merah ini selalu dibuka di atas dari penutupan. Bodinya di atas, ini open, kemudian close-nya di sini. Kalau tidak ada ekor, berarti low-nya sama dengan harga penutupan. Sementara yang di ujung ini adalah harga tertinggi. Jadi ketika ini pembukaan, dia tidak turun, naik dulu. Naik ketika sampai di puncak, harga terlalu tinggi, tidak ada orang yang membeli. Maka ketika harga terlalu tinggi, akan bermunculan penjual yang banyak, yang lain. Kalau ketika musim mangga, banyak orang punya mangga, maka harga mangga akan jatuh karena banyak orang menjual. Seperti ini. Jadi kalau banyak orang menjual, maka harga akan jatuh. Kemudian ini apa artinya ekor ini? Ekor ini artinya penolakan sell. Ya, ini penolakan seller. Jadi sampai di ujung atas awalnya naik sampai di sini, kemudian ditolak oleh seller. Harga ayam misalkan 40.000. Ketika harga ayam melambung jadi 40.000, tidak ada orang beli, maka akan muncul pedagang lain. Saya mau 35. Ketika harga jadi 35, maka harga 40 ini dia akan berpikir berulang kali. Kalau saya biarkan tidak laku.
maka harus mengikuti marketnya. Ada yang turun 35, dia turunkan lagi dari 33 misalkan. Ketika 33, harga yang 40 ini akan harga yang 35 ini tadi akan berpikir ulang karena tidak laku, tidak banyak orang beli, banyak membeli yang lebih murah, maka turunkan lagi 30. Dan seterusnya, dia akan terjadi perang harga di sana. Maka ketika banyak orang menjual, banyak penjual yang muncul di sana, harga akan semakin anjlok sampai di titik puncaknya di sini, ditutup di harga ini. Ya, ini adalah bearish, sehingga bearish ini penutupan, harga penutupan selalu di bawah. Ini harga penutupan selalu di bawah open, di bawah harga pembukaan. Sebaliknya, harga untuk buyer ini harga penutupan selalu di atas harga pembukaan. Harga penutupan selalu di atas harga pembukaan. Ini adalah bentuk dari bullish atau candle naik. Baik, karakternya sekarang bagaimana? Nah, sekarang bagaimana kita membaca karakter candle? Oke, sekarang saya akan berikan catatannya bagaimana cara kita membaca karakter candle. Membaca karakter candle. Yang pertama yang harus kita baca dulu apa? Ukuran body. Ini harus tahu. Kemudian yang kedua adalah panjang sumbu. Yang ketiga adalah rasio atau perbandingan antara body dengan sumbunya. Yang terakhir adalah bagaimana posisinya. Posisinya di mana? Ya, posisinya di mana? Contoh misalkan trennya naik, kemudian di sana ada candle begini. Yang pertama kita baca adalah bodinya. Bodinya seperti apa? Oke, bodinya kecil. Kemudian yang kedua, panjang sumbunya bagaimana? Sumbunya di bawah kecil, di atas panjang. Berarti penolakan sell. Yang ketiga, rasio perbandingannya. Bandingkan antara sumbu dengan bodinya. Ternyata panjang sumbunya, antara body dengan sumbunya, panjang sumbunya, dan berada di atas, posisinya di atas, berada di puncak trend up atau di area resisten misalnya. Maka ini menjadi pertanda market akan segera berbalik turun. Apakah pasti seperti ini? Jangan tanya yang pasti sekali lagi. Yang kita pelajari adalah membaca, membantu ya secara visual, secara kasat mata itu probabilitasnya akan naik atau turun. Nah, kalau seperti ini maka probabilitasnya adalah turun. Dengan catatan tentu nanti yang paling pokok adalah risk management. Tidak ada yang pasti. Kalau ada yang pasti pasti dibeli. Ya, sehebat apapun indikator, petunjuk atau sinyal yang bagus, yang akurat sekali, pasti akan dibeli berapapun harganya. Maka tidak ada yang tahu. Jangan sok tahu ini pasti ke sini, pasti ke sini, tidak ada seorang pun tahu secara pasti market itu mau bergerak kemana, mau naik atau turun. Maka yang paling pokok dan paling penting, masa bodoh mau naik mau turun, yang penting kriteria kita yang menjadi trigger kita mengindikasikan ini mau turun, masuk di sana, entry sell. Kemudian resikonya kita perhitungkan. Ketika nanti ternyata tidak naik, tidak turun, begitu naik, maka resiko terapkan di sana. Bisa di cut loss, bisa dilakukan recovery. Itu paling penting. Jadi jangan meminta, jangan selalu menuntut yang valid, yang akurat, yang tepat dan sebagainya. Karena yang paling tepat adalah bagaimana sistem ini menyatu dengan karakter kita dan cocok di sana. Saya kasih contoh yang ada di market ya, cara membaca
candle, cara membaca karakter candle misalnya. Oke, kalau kita lihat pergerakan yang terakhir, misalkan ini sudah mengarah ke bawah. Dari mulai yang hijau, kita tandai dulu dari mulai hijau ini, di situ ada body di tengah. Ada body di tengah, bodinya kecil, yang di atas ada sumbu panjang, yang di bawah ada sumbu panjang. Sumbunya hampir sama panjangnya, bodinya kecil. Yang terjadi apa? Ini adalah kebimbangan. Kebimbangan mau naik tidak mampu, mau turun ditolak lagi oleh buyer. Maka yang kita jadikan patokan adalah titik tertinggi dia dicapai di mana. Titik tertinggi dicapai di sini, kemudian di sebelah kirinya ternyata berdekatan dengan area resisten, maka ini adalah area resistennya. Apakah ini mengindikasikan akan turun? Belum, ini baru sinyal awal, petunjuk awal tekanan seller ada di sana. Ini baru tekanan sell. Ketika ini naik, marketnya tidak mampu, ditolak lagi oleh seller dan ditutup di sana. Kemudian sebelumnya turun juga lumayan panjang, ditolak oleh buyer, bahkan menembus harga pembukaan, ditutup di atas harga pembukaan, dominan warna hijau. Maka kondisi ini kita baca market sedang bingung, market sedang galau, mau dibawa kemana. Kondisinya hampir sama kekuatannya, merah, hijau lagi, merah lagi, hijau lagi. Maka ini adalah kondisi-kondisi yang seimbang, kondisi yang galau. Ketika sudah muncul seperti ini, maka yang kita perhatikan adalah candle terbentuk lagi, karena kita tidak bisa begini ngambil buy dan sell. Kondisi yang hijau begini kita tidak bisa ngambil buy dan sell, tidak bisa kita mengambil satu resiko yang istilahnya sedang nanggung atau magak, bahasanya sedang nanggung di tengah-tengah. Ini sama-sama kuat, turun kuat, naik juga kuat, dikembalikan. Begitu turun dikembalikan ke atas, begitu di atas tarik lagi ke bawah, tarik lagi ke atas dan sebagainya. Maka ini adalah area-area bimbang di sana. Tunggu petunjuk berikutnya dari candle yang terbentuk. Inilah kesabaran trading, kesabaran kita sebagai trader. Kita tunggu sampai terbentuk lagi. Perhatikan ketika di candle selanjutnya ini naik lumayan. Lagi-lagi ketika naik berada di area resisten, berhenti di sana. Maka tadi saya menggunakan area ini sebagai batas atasnya. Saya tadi menggunakan 27 ya, 27 di sini ya. Saya ambil di sini. Ya, saya ambil di sini. Ternyata tidak tersentuh. Bahkan terakhir di sini sebagai resisten terdekat, tidak bisa ditembus. Maka ini adalah area resisten. Ketika di area resisten mulai ditolak dan sudah muncul seller di sana, maka mindset dirubah. Mindset kita harus dirubah, ketemu di sana. Petunjuk seller sudah ada, tekanan ke atas, dorongan ke atas tadi sudah tidak mampu lagi, ditolak oleh seller dan ditutup dengan posisi seller mendominasi. Maka ini sebagai trigger, sebagai petunjuk bahwa ini bakal turun. Jadi dua trigger sudah sebagai satu syarat sudah kita penuhi. Minimal dua syarat, dua trigger sudah kita penuhi. Syarat yang pertama ini ada penolakan. Kemudian ada di sini area resisten tidak di breakout. Selanjutnya tadi sempat naik, kemudian ditolak lagi oleh seller dan didominasi oleh seller ketika tutup candle. Maka dari dua ini sebenarnya sudah cukup alasan untuk kita entry di sini. Sudah cukup alasan, cukup kuat untuk kita entry sell. Oke, ini adalah sistem yang harus kita jalankan. Begitu kita masuk sell, maka apa yang harus kita kerjakan adalah membatasi kerugian. Di mana kita membatasi kerugian?
Ya, ketika kita ambil posisi sell maka ruginya di atas. Ketika naik berarti rugi. Ambil di situ yang ada resisten yang terdekat atau resisten kuat di sana. Maka resistennya di sini. Ini resisten kuatnya. Ada dua penolakan. Kita taruh di atasnya 250 sampai 300. Ya, mungkin di sini ya. Saya coba. Nah, kurang. Naik lagi dikit. Ya, mungkin di sana. Kalau kita ukur sekitar ya 200 boleh. Atau 250, 300 boleh. Sehingga ini adalah batas maksimum kerugian kita. Kita taruh SL-nya di angka 1827 sekian. Sudah selesai, biarkan berjalan. Sistem biarkan berjalan. Begitu ada naik turun jangan buru-buru kita cut loss. Karena sudah ada pengamanan di sana. Kecuali pergerakannya panjang dan mendekati dan terlihat di menit-menit terakhir kuat naiknya, baru kita pikirkan. Yang penting dan paling pokok kita sudah ada antisipasi di sini. Dalam kondisi darurat, dalam kondisi terpaksa, kerugian kita sudah kita ukur menjadi 469 pip. Tinggal ngali berapa lot kita. 469 kalau kita menggunakan lot 0,5 maka rugi kita 234. Ya, silakan difikirkan ketahanan kemarin yang kita sudah sampaikan. Mau ketahanan yang bagaimana? Kita hitung berapa persen dari keseluruhan, dari modal kita sudah bergerak berapa persen. Nanti akan ketemu di sana. Ya, ini cara kita membaca karakteristik candle. Kemudian setelah ini naik sebentar kemudian turun panjang. Nah, ketika turun panjang ini apa yang kita lakukan? Satu, kita baca karakteristiknya. Ketika sudah terbentuk candle, maka kita baca. Yang pertama dibaca adalah bodinya. Karena yang paling mendominasi sebenarnya adalah body, volumenya di sana. Bodinya dilihat. Kalau bodinya tebal, kemudian baru kita lihat sumbunya. Panjang sumbunya bagaimana? Di atas dulu sumbunya pendek, di bawah sumbunya pendek. Artinya seller mendominasi. Kalau kita bandingkan antara sumbu dengan body, maka masih panjangan bodinya. Maka ini mengindikasikan seller masih kuat. Kalau kita membaca seperti ini, apakah ini kita bisa entry sell? Kalau melihat kita alasannya, alasan dari trigger yang ada ini, ada hijau, ada merah, ini boleh. Kita entry sell pun boleh di sini. Satu kali ketika kita entry, maka tidak peduli nanti kondisinya mau naik turun dulu. Itu sudah wajar, biasa di dalam market. Yang paling penting dan paling pokok kita harus perhatikan adalah resiko. Resikonya ditaruh di mana? Kalau ini sell berarti kita taruh yang ada terdekat, ada resisten terdekat. Resisten terdekat di sini saya ngambil di ujungnya di sini. Ini adalah resisten terdekat. Kita bisa ngukur dari entry pertama dengan di sini 700. Nah, kalau sudah 700-an sekian boleh kita jadi stop loss-nya. Kalau sudah cukup panjang. Ya, setidaknya kira-kira di antara 500-an. Kalau masih 500-an ditarik lebih panjang lagi. Atau misalkan kalau masih 300 tarik lagi lebih panjang. Artinya di kisaran 500-an boleh. Karena sekarang ini kira-kira ada sekitar 700, maka ini cukup, tidak perlu dinaikkan di atasnya sumbunya. Ini adalah batas maksimum kerugian kita di sini. Ya, batas ini adalah 1823, sekian. Ini adalah stop loss-nya. Apakah harus di sini? Tidak, menentukan stop loss itu bebas. Jadi teman-teman boleh menentukan lebih dekat pun boleh, lebih jauh pun boleh. Karena ini berkaitan dengan rasa cemas masing-masing trader. Jadi di antara kita ini punya kecemasan yang berbeda-beda. Kalau saya mungkin saya masih punya batasan, ini masih saya tunggu. Ada teman-teman yang 500 pip sudah punya grogi atau punya kecemasan yang luar biasa. Maka taruh di 500 pun tidak masalah. Sekali lagi, pembatasan risiko berkaitan dengan sejauh mana kecemasan kita bisa kita tekan. Itu yang paling penting. Oke, ini adalah cara membaca karakter candle.